Very early on the Sunday morning, they came to the tomb, carrying the spices they had prepared. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember what he said to you while he was in Galilee. The Son of Man will be handed over to sinful men, be crucified, and on the third day rise again. Listen! The stone was rolled away. We entered, and the body of our Lord was gone. And two men appeared to us, angels shining, like the sun, and said to us, "Why do you look for the living among the dead? It's true. Believe us. Believe us. We saw them. Go and see for yourself. The tomb was empty. Our Lord was gone." Peter, you must believe us. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari ibadah Paskah di pagi ini kita mulai dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini dalam rangka perayaan Paskah. Mari kita mengambil saat teduh dengan pengakuan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta di dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa hadir di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus 6 ayat 14. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188 bait yang pertama. Di tengah-tengah kita membangun ibadah pada saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini ialah dari Injil Matius 28, ayat yang pertama sampai 10, dan pembacaan akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi,
Dan katakanlah kepada saudara-saudaranya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, semua orang pasti pernah mengalami perasaan sedih. Sedangkan perasaan sedih itu disebabkan oleh bermacam-macam. Ada orang yang sedih karena mengalami patah hati, ditinggal oleh sang pacar atau cintanya tidak dibalas atau tidak sampai kepada orang yang dia cintai. Seperti lagu-lagu yang saat ini lagi fenomenal yang dinyanyikan oleh Deddy Kempot, seperti lagu Pamer Bojo, Tatu, Suketeki. Itu adalah gambaran lagu yang mewakili orang-orang yang sedang patah hati, orang-orang yang sedang mengalami kesedihan. Makanya Deddy Kempot sering dinamakan sebagai bapak orang-orang yang patah hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sedih itu bisa disebabkan karena orang itu mengalami musibah. Orang itu mengalami sakit penyakit. Seperti yang saat ini banyak orang yang sedih. Tidak hanya sedih karena ancaman virus corona, tetapi juga sedih karena harus kehilangan pekerjaan, karena di PHK atau usahanya tidak jalan. Dampak dari virus corona yang sedang terjadi. Lalu berikutnya sedih karena kehilangan. Bisa kehilangan milik yang dirasa sangat berharga atau sangat berarti. Tetapi juga ada orang yang sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang sedang mengalami kesedihan biasanya akan kehilangan daya tahan tubuh. Hidup mereka menjadi tidak berdaya. Hidupnya menjadi ngelokro seperti kehilangan harapan. Dan itulah
orang yang sedang mengalami kesedihan. Dalam kisah bacaan kita saat ini, murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Karena harus kehilangan orang yang mereka cintai. Apalagi orang yang mereka cintai itu matinya dengan cara yang tidak wajar. Matinya dengan cara disiksa dan dipaku di kayu salib. Padahal mereka berharap Tuhan Yesus akan menjadi tokoh besar secara politis, pemimpin duniawi yang bisa menyejahterakan mereka. Ternyata dia ditangkap dan disiksa, tidak memberikan perlawanan dan hanya berdiam diri. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kesedihan nampak pada saat dua perempuan yang sedang pergi ke kubur, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Dua perempuan ini nampaknya sudah punya ikatan emosional yang sangat kuat. Bisa dibandingkan di dalam bacaan Matius 27 ayat 55, simpati banyak perempuan di situ terjadi. Sebagai tanda simpati dan cintanya kepada Tuhan Yesus, dua perempuan ini pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk memberikan hormat dengan membawa rempah-rempah dan juga bauan yang harum sebagai tanda cinta kepada Tuhannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setibanya dari kubur, batu yang menutup kubur sudah terguling dan jasad Tuhan sudah tidak ada di dalam kubur itu. Melihat peristiwa seperti ini, pikirannya tentu berandai-andai. Masa jasad Tuhan dicuri orang dan seterusnya. Melihat kondisi seperti itu semakin sedihlah mereka. Jasadnya hilang dan tidak ada di tempat itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh dua perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat Tuhan menampakkan diri sambil berkata, "Janganlah sedih dan takut, sebab Yesus yang kamu cari sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Segera pergilah ke Galilea, sampaikan berita ini kepada sahabat-sahabatmu." Itu kalau dibahasakan secara sederhana. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dua perempuan setelah mendengar berita kebangkitan dan melihat kubur Yesus telah kosong, mereka takut tetapi bersuka cita karena mendengar kebangkitan Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka mempunyai semangat yang baru untuk menghadapi kehidupan yang akan mereka lalui. Yang dulunya hidup penuh dengan kesedihan, tidak punya pengharapan, setelah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, hidup mereka seperti mendapat energi yang baru. Hidup mereka bersukacita dan juga penuh dengan pengharapan. Sebab Tuhannya telah menang, mengalahkan kuasa maut atau kuasa kematian. Itulah yang dialami oleh dua perempuan
yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa perayaan Paskah yang kita hayati saat ini, itu menggambarkan bahwa perjuangan Tuhan Yesus bukan mengalahkan orang lain atau perjuangan mengalahkan fisik, tetapi perjuangan Tuhan ini adalah melawan kuasa kegelapan, melawan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus memenangkan itu semua. Oleh sebab itu, melalui perayaan Paskah ini, saya dan panjenengan semua diajak untuk hidup tetap punya semangat. Hidup yang tidak gampang lukru, tetapi juga hidup yang punya pengharapan. Apalagi di tengah-tengah pandemi, yaitu virus corona ini. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri khotbah ini, janganlah takut. Sebab mereka akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama juga mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah dan bersukacitalah karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah merupakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu juga merupakan kemenangan bagi kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur kepadanya. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari pujian Kidung Jemaat 187. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau curahkan bagi kami. Berkat berupa keselamatan, kesehatan, dan berkat secara finansial. Bapa, inilah kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami haturkan kepadamu. Terimalah Bapa, dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan saat ini, kami juga menyerahkan kepadamu anak-anakmu yang telah mengaturkan persembahan di hadapanmu. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Engkau sendiri yang memelihara kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa
hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami adalah hidup yang selalu bersyukur kepada-Mu. Bapa, inilah kami. Kami juga menyerahkan kepada-Mu hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupannya, sehingga hamba-Mu yang Engkau pakai mengelola ini dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan rasa patuh dan rasa takut kepada-Mu. Demikianlah Bapa, doa dan ucapan syukur kami hanya kami panjatkan ke hadapan-Mu dengan beralaskan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa dan ucapan syukur kami haturkan. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami kembali datang kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah yang kami bangun bersama dalam rangka perayaan Paskah ini, kami ingin menaikkan syafaat dan doa kami kepada-Mu. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami keprihatinan karena musibah virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mempunyai kuasa di atas segala apa yang ada di dalam dunia ini. Kiranya dengan kuasa-Mu melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan segera melepaskan musibah yang dialami oleh bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biar mereka semangat untuk bersatu, semangat gotong royong untuk bersama-sama mengatasi musibah ini, sehingga dengan demikian kami akan segera dihindarkan dari wabah corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat langsung penanganan virus corona ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan dan juga motivasi dan semangat untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi yang tidak stabil karena harus mengadakan ibadah di rumah-rumah. Tuhan berkati, meskipun kami beribadah di rumah, namun tidak mengurangi semangat kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kami semangat supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Berkati semua yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan gereja. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan semangat untuk melayani. Supaya dengan demikian mereka tetap mempunyai kesatuan di dalam persekutuan, sehingga gereja Tuhan semakin nyata untuk terus bersaksi, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan mereka, Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, bahkan menuntun setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Itulah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Namun semuanya kami mohon di dalam kuasa Allah yang sudah menang, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah
dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara yang satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutilah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 200. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ibadah pada saat ini, malah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai memberkati saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini Minggu 12 April 2020 adalah hari Paskah, hari kemenangan bagi kita semua, karena pada hari ini Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kemenangan bagi kita pula, karena kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kami segenap Majelis Jemaat GKJW David mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.